Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Rasana. Di sini saya akan menjawab hasil ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Soal yang pertama, jelaskan manfaat dan kekurangan dari ERP. Manfaat ERP yang pertama meningkatkan visibility, yang kedua optimisasi dan workflow yang koheren, yang ketiga satu sumber data terpusat untuk pelaporan, analisis, dan statistik. Yang keempat, dimungkinkan satu software untuk seluruh perusahaan. Yang kelima, dimungkinkan pemanfaatan modul business intelligence, e-commerce, dan integration, SCM, warehouse management, CRM, dan lain-lain. Yang keenam, bersifat modular sehingga dapat diimplementasikan parsial. Yang ketujuh, database terpusat memudahkan pemeliharaan. Yang kedelapan, tersedia API untuk integrasi dengan sistem luar atau barcode atau RFID. Selanjutnya ada memudahkan order tracking, inventory, revenue, sales forecasting, dan aktivitas yang berkaitan. Yang terakhir, mempraktekkan best practice yang diterima perusahaan internasional. Selanjutnya kekurangan dari ERP. Yang pertama itu mahal. Yang kedua, siklus implementasinya panjang. Ketiga, payback sulit diukur. Yang keempat, membutuhkan partisipasi user untuk berhasil. Yang kelima, membutuhkan biaya infrastruktur. Yang keenam, migrasi yang rumit. Yang ketujuh, sulit diterapkan pada organisasi yang memiliki organisasi desentralisasi. Soal yang kedua, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. SCM merupakan metode yang terintegrasi dengan dasar semangat kolaborasi. Ada area cakupan supply chain management. Yang pertama ada bagian pengembangan produk. Cakupan kegiatannya yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Lalu ada bagian pengadaan. Bagian pengadaan ini memilih supplier atau mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian. Ini mencakup kegiatan demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Selanjutnya ada operasi atau produksi. Bagian operasi dan produksi ini mencakup kegiatan eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Selanjutnya ada bagian pengiriman atau distribusi. Cakupan kegiatannya yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Kegiatan merancang produk baru atau product development, kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control, kegiatan melakukan produksi atau production, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi atau distribution. Soal yang ketiga, berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Requirement Planning. Sebuah perusahaan manufaktur hendak menentukan besarnya lot berikut ini. Informasi yang didapat: terdapat komponen atau harga per komponen itu yaitu 10. Order atau setup cost per order atau yang sering disebut SC ini atau biaya per pemesanannya 47. Carrying cost atau week atau holding cost-nya HC atau biaya simpan per minggunya 10. Kebutuhan bersih minggu ke-1 sebanyak 50 unit, minggu kedua sebanyak 60 unit, minggu ketiga sebanyak 70 unit, minggu keempat turun menjadi 60 unit, minggu kelima sebanyak 95 unit, minggu keenam sebanyak 75 unit, minggu ke-7 60 unit, dan minggu ke-8 sebanyak 55 unit. Tentukan metode lot sizing bila alternatif teknik lot sizing ini yang akan digunakan adalah yang pertama ada lot for lot atau L4L, kedua economic order quantity, yang ketiga least cost LTC, yang keempat least unit cost atau LUC. Pembahasannya di sini adalah untuk menentukan metode loss sizing ini mana yang sebaiknya digunakan, dilakukan analisis dampak biaya persediaan dan setiap alternatif teknik lot sizing ini berupa analisis untuk tiap-tiap teknik lot sizingnya. Pertama ada lot for lot atau L4L. Nah, pada yakni suatu teknik penentuan lot size yang jumlahnya sama dengan jumlah pesanan atau kebutuhan. Dengan demikian, L4L ini menyusun pemesanan yang
direncanakan tepat sesuai dengan kebutuhan bersih, memproduksi secara tepat apa yang dibutuhkan setiap minggu sehingga meminimumkan biaya simpanan dan tidak memperhitungkan biaya setup dan keterbatasan kapasitas. HC sama dengan biaya simpan, dihitung dengan cara N inventory dikali biaya simpan per minggu. Misalnya, pada minggu pertama inventory-nya kan 0, dan biaya simpan per minggunya sama dengan 10% dikali 10, maka HC 0 kali 1, atau sama dengan 0. SC biasanya pesan setiap kali pesan. Biaya pesan setiap kali pesan. Jadi dihitung dengan cara produk quantity dikali biaya pesan setiap kali pemesanan. Misalnya pada minggu pertama net requirement-nya 50 dan produk quantity-nya 50. Jadi pemesanan hanya dilakukan satu kali. Sedangkan biaya setiap kali pemesanan sebesar 47, maka SC-nya 1 dikali 47 sama dengan 47. Hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa bila digunakan metode L4L atau TIC, untung 8 minggu adalah 376. Soal yang keempat, sebutkan beberapa software ERP, berikut ulasan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada software Odoo ERP. Odoo merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Produk ERP ini dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Odoo. Pengguna Odoo ini sangat mencapai 2 juta dengan customer sebanyak 100.000. Di antara jenis-jenis ERP lain, Odoo ini termasuk salah satu jenis yang memiliki pengguna yang paling terbanyak. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang diberikan seperti konektivitas, perangkat MPR terpadu untuk PLM, dan pemeliharaan berkas. Itu adalah suatu kelebihan dari software Odoo ERP ini. Selanjutnya ada SAP Business One. SAP Business One ini dikembangkan oleh Supplier System yang bermarkas di Inggris. Saat ini pengguna SAP Business One mencapai 1 juta dengan customer 50.000. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan SAP Business One ini sangat mudah diterapkan, terjangkau, serta real time. Hal itu ditunjang dengan teknologi terbaru SAP, yaitu SAP HANA. Selanjutnya ada software NetSuite ERP. NetSuite ERP ini dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat. Pengguna NetSuite ini adalah 600.000 dengan customer 30.000. NetSuite ERP memiliki beberapa modul suite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang keempat ada SageInfact. SageInfact dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Saat ini SageInfact berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Jumlah penggunanya sudah mencapai 300.000 dengan customer 100.000 orang. Adapun kelebihan SageInfact ini adalah memiliki tampilan yang mudah digunakan, fiturnya lengkap, transaksi pembayarannya cepat, dan sistem keamanannya juga tinggi. Lalu ada software Oracle E-Business Suite. Oracle E-Business Suite ini atau LB Suite dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Pengguna Oracle ini juga mendekati 40.000 dengan customer sebanyak 2.000. Modul fungsi yang termuat di dalamnya meliputi SCM, HRMS, Project, Enforcement, dan CRM. Adapun kelebihan EB Suite ini adalah perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio dikelola secara akurat, dan dilengkapi dengan kemampuan analitik SDM. Selanjutnya ada software Econet ERP. Econet ERP ini dikembangkan oleh Econet asal negeri Ginseng, Korea Selatan. Jumlah penggunanya baru 200.000 dengan customer 22.000. Produk ERP ini menyediakan pengelolaan persediaan, produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan pengajian. Soal yang kelima adalah berikanlah contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Jawaban dari saya adalah notasi proses bisnis atau pemodelan BPMN. Sederhana, BPMN adalah representasi grafis dari proses bisnis kita. Menggunakannya objek yang standar. Jika kita ingin mendapatkan lebih teknis, hal ini juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat objek grafis dan aturan yang menentukan koneksi yang tersedia di antara objek. BPM ini terdiri dari blok bangunan dasar berikut. Yang pertama ada arus objek atau cara lingkaran aktivitas 4 persegi panjang dengan sudut membuka dan gate wedge atau intan. Menghubungkan objek terutama terdiri dari panah, ini menunjukkan aliran, urut, panah penuh, aliran pesan, panah putus-putus, dan asosiasi. Jalur berayun, kolam wadah grafis, dan jalur subpartisi kolam.
ada artefak, objek data, kelompok, dan anotasi. Sekian jawaban ujian tengah semester saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.